Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya pimpin dalam doa sebelum saya memulai perkenalan dan juga pembukaan untuk acara kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur karena ada kesempatan indah bagi kami untuk berkumpul dan juga untuk menambah pengetahuan, terutama dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan bagi sebagian besar orang. Bapak, kami berdoa biar kiranya pengetahuan yang kami dapat melalui seminar hari ini bisa menambah dan meningkatkan kualitas hidup kami masing-masing, serta juga sekolah dapat melayani anak-anak dengan lebih baik lagi. Kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan untuk sesi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sedikit saja sebelum saya mulai perkenalkan siapa pembicara kita hari ini. Kemarin ada beberapa pertanyaan yang saya sempat dengar dari orang tua yang cukup dekat, nanya langsung ke saya dan lain-lain. Pertanyaannya mudah. Ini buat apa seminarnya? Ya, di WhatsApp, di internet sudah banyak beredar mengenai informasi perlunya cuci tangan, perlunya hand sanitizer, cara pakai masker yang benar, dan semuanya, bahkan sampai laporan perkembangan korban-korban yang suspek yang di rumah sakit itu ya bawa pakai ambulan, masuk lagi satu pasien. Wah, itu yang apalagi yang WhatsApp terakhir yang dulu dansa itu semua. Itu kan terus seharian masuk WhatsApp ke saya terus broadcast. Mending satu orang teman saya, ini kan semua orang tua murid, teman gereja, teman ini semua mau WA barengan ke saya. Bu, siapa tahu perlu, Bu, siapa tahu perlu jebot gitu ya, semuanya ada ratusan langsung. Informasinya berulang. Tetapi hari ini jauh lebih perlu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena awareness atau kesadaran mengenai sebuah wabah itu perlu dibangun secara langsung. Kalau misalnya kita hanya tidak langsung melalui WhatsApp, seringkali sense of belonging informasi itu tidak menjadi milik kita, Bapak Ibu. Tetapi karena kita ada di sini, kita bisa melihat komunitas Tri Mulia, nanti juga hari Jumat kebagian Bintang Mulia. Bapak Ibu akan melihat awareness-nya seperti apa. Contohnya, sekolah dan juga banyak pihak sudah menyarankan untuk tidak berkumpul dalam satu ruangan yang banyak orang. Tetapi hari ini sekolah mengumpulkan semuanya dalam ruangan yang sama. Bingung kan? Nah, itu rasanya perasaan para suami, ya. Ke istri-istri itu bingung, Bapak Ibu. Maunya apa sih istri? Nah, biar hari ini semuanya bingung dan semua merasakan kebingungan kami para suami, ya. Yang berikutnya, Bari istri saya juga nggak datang dan jaga rumah, ya. Berikutnya yang menarik lagi adalah sekolah perlu mengambil tindakan-tindakan yang cepat agar awareness ini tersampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya dari unit TK, SD, SMP, SMA. Karena banyak pertanyaan, di TK ada, di SMP ada nggak, di SMA ada nggak, di SD ada nggak. Begitu sebaliknya, di SMA ada, di TK ada nggak. Semuanya ada, karena kami satu yayasan. Maksudnya begini, kegiatan-kegiatan field trip tadi saya sudah disampaikan sedang, ya, yang sedang berjalan atau yang akan berjalan, ada hal-hal yang akan disesuaikan. Misalnya, kalau nanti field tripnya pergi ke tempat-tempat yang cukup besar resiko paparan virus atau apa, nanti dibatalkan acaranya. Ya, tapi detailnya nanti akan disampaikan kepala sekolah masing-masing, tidak dalam event itu. Nanti di bagian akhir acara ini giliran Misuci, kepala sekolah SD untuk menyampaikannya. Ya, kalau saya nanti lewat WA, grup WA orang tua, saya akan sampaikan lebih efektif lagi. Gitu. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan pembicara kita hari ini. Ya, di depan saya, di hadapan saya sudah hadir Dr. Koko Sujadi. Ya, beliau adalah direktur dari Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Kita biasa tahunya Rumah Sakit UKM yang ada di Kopo, betul ya Pak ya? Yang ada di Kopo. Jadi beliau adalah direkturnya langsung untuk bisa langsung menyampaikan hal-hal terkait perkembangan wabah ini. Ya. Kemudian beliau memiliki istri, namanya Dr. Retno Dewi SPPK MMRS. Kemudian 3 orang anak, astaga, 3 orang anak, 3-tiganya dokter. Ya. Pak, ada yang nggak dokter? Atau bantunya dokter? Siapa tahu Pak ya. Dr. Antoni Sujadi, kemudian Dr. Andi Sujadi, dan Dr. Michelle Regina Sujadi. Ya, jadi 2 pria, 1 wanita.
ya. Pasti ini kondisinya waktu perkembangan dari kecilnya rame Pak, 2 laki-laki 1 perempuan mah banyak gelutnya Pak, ya 2:1 soalnya. Kemudian 3-tiganya dulu sekolah Trimulya bukan Pak? Kebetulan bukan. Oke, saya doakan supaya nanti ya cucunya kesini Pak ya. Riwayat pekerjaan, lulus dari FK 4 tahun 1989, ya lulus dari FK 4. Kemudian selama 5 tahun menjadi dokter, mulai dari karirnya dari 1989 sampai 2005, ya maaf, ya 16 tahun, saya koreksi. Selama total 16 tahun menjadi dokter, dipindahkan tugas terus dinasnya dari Puskesmas Ciparai ke Cililin, kemudian ke Sukajadi, kemudian ke Rancaikek, kemudian ke Cicalengka, ya. Dan kemudian di tahun 2005 sampai 2008 menjadi kepala puskesmas di Cicalengka. Saya lanjutkan lagi 5 tahun berikutnya 2008 sampai 2012 menjadi kepala bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Jadi 1 kabupaten Pak Koko yang mengatasi semua masalahnya, kurang lebih begitu ya. Tahun 2012 sampai tahun 2016 selama 5 tahun juga menjadi wakil direktur di RSUD Majalaya. Kemudian tahun 2017 beliau menjadi direktur operasional di Eka Hospital BSD Tangerang Selatan. Dan sejak tahun 2018 hingga hari ini beliau menjadi direktur di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Demikian sekilas riwayat mengenai pembicara kita hari ini, yaitu Dr. Koko. Dan tidak berlama-lama lagi, saya berikan sekitar waktu sampai 9:10, nanti baru akan diberikan sesi tanya jawab. Bersama-sama kita sambut bersama Dr. Koko untuk maju ke depan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita sharing saja ya. Apa yang saya ketahui kita bagikan. Mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir juga ada teman sejawat saya yang kebetulan ke sekolah di sini. Barangkali bisa menambahkan seandainya apa yang dipaparkan hari ini ternyata ada perkembangan baru. Karena sejujurnya hari ini kita akan sama-sama membahas tentang COVID-19 ini, coronavirus yang sudah menjadi mendunia ya. Nah, penelitian masih terus berlangsung sampai saat ini, termasuk obat-obatannya sudah ada ditemukan beberapa, tapi masih dalam penelitian, termasuk vaksinnya. Kita ikutin aja, ini sejarahnya dahulu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering dapat dari WA, ya. Sudah itu tidak asing lagi. Tapi kilas balik mengenai COVID-19 ini. Saya sambil jalan-jalan aja ya. Oke, ini berawal di bulan Desember, tanggal 31 Desember di Kota Wuhan, di mana ada laporan kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Awalnya pada tanggal 3 Januari hanya terdapat 44 pasien saja. Kemudian terjadi outbreak. Outbreak itu ledakan yang dicurigai terkait dengan suatu pasar di Kota Wuhan, sehingga pasar tersebut ditutup, ya, pasar Defunan Seafood Wholesale ditutup oleh pemerintah Cina. Itu tanggal 1 Januari. Pada tanggal 11 Januari ditemukan secara epidemiologi outbreak berkaitan dengan paparan satu pasar di Kota Wuhan tadi, dan sampel isolat untuk diidentifikasi mikroorganisme penyebabnya ternyata tipe baru coronavirus, di mana ini bersifat zoonosis, sebenarnya transmisinya dari hewan ke manusia.
pada tanggal 22 Januari diketahui ada 15 pekerja medis yang terinfeksi. Satu pasien dalam kondisi kritis. Tim di China menginformasi virus Wuhan ternyata dapat bertransmisi melalui manusia ke manusia. Terjadi mutasi. Kondisi terkini terkonfirmasi kasus terdapat di 29 dari 31 provinsi di China dan teridentifikasi 15 staf rumah sakit terinfeksi, sehingga 14 kota di China dikarantina. Data pada tanggal 21 Januari, tiap jam kasus terus bertambah dan meluas ke berbagai negara. 21 Januari ada 43.114 kasus, di mana meninggal 1.018. Kematian terkait COVID-19 ini, tingkat kematiannya memang rendah, hanya sekitar 2-3%. Lebih dari 43.000 kasus, 1.000-an pasien meninggal, semuanya di China, dengan lokasi yang berbeda-beda. Bahkan ada di daerah dengan jarak 2.400 km dari kota Wuhan juga terkena. Dari 17 pasien yang meninggal, pada pasien usia tua dan penyakit penyerta. Jadi rata-rata yang meninggal itu pasiennya usia tua, ada penyakit penyerta. Penyertanya bisa karena dia sakit diabetes, DM, bisa sakit jantung, bisa gagal ginjal. Dan yang terbanyak ternyata laki-laki, 13 laki-laki, 4 perempuan. Pasien termuda yang meninggal usia 48 tahun dengan memiliki riwayat diabetes dan stroke. Kemudian usia 53 tahun, 5 pasien usia 60-an, 2 pasien usia 70, dan 8 pasien usia 80-an. Tercatat 95 pasien dengan kondisi berat. Ini data kemarin, data tanggal 3 Maret. Itu total ada 90.439 kasus, termasuk 2 di Indonesia sudah masuk ke sini. Dengan angka kematian 3.119 dan yang sudah selesai pengobatan sembuh 48.110. Dari 90.000 kasus tadi yang sudah ditutup kasusnya dinyatakan sembuh, diantaranya ada yang meninggal 3.119. Itu ada 51.229 dan sekarang yang masih dirawat ada 7.094 adalah kritis, artinya dirawat secara intensif. Ini gambaran dari negara ranking. Ranking pertama tetap diduduki oleh negara China dengan total kasus 80.151, di mana kasus baru masih ditemukan sejumlah 125 kasus, dengan total kematian ada 2.944 dan kematian yang baru terjadi ada 32. Ranking kedua diduduki oleh Korea dengan total kasusnya ada 4.335 dengan kasus barunya 599. Cepat ya. Total kematian ada 28. Kasus mati baru itu 7 ya. Dari ini yang masuk di Korea itu yang masih dirawat di ruang intensif ada 27. Ranking ketiga ada di Italia dengan 2036. Ranking keempat di Irak, kemudian ada di kapal pesiar, kemudian di Jepang, Prancis, Jerman, Spain. Masih banyak ke bawah. Ini hanya sebagai informasi saja. Nah, coronavirus itu ada sejak dahulu, tapi COVID ini adalah coronavirus yang baru. Jadi kalau lihat sejarahnya,
coronavirus tahun 2003 sudah ada, tapi dinamakan SARS. Ya, waktu itu barangkali masih ingat ya, ada yang penyakit SARS. 2012 ada MERS, coronavirus juga, dan 2019 sekarang COVID kita sebut ya. COVID singkatan dari coronavirus disease 2019, makanya sebutnya COVID. Jadi ini periodenya hampir 10 tahunan. Nah, apakah nanti 10 tahun kemudian juga ada coronavirus baru? Mudah-mudahan tidak. Nah, kenapa WHO sampai turun tangan? Karena dari lihat outbreak-nya dengan jangka waktu hanya 21 hari, ini dari pasien dari angka 0 sampai lebih dari 14.000 kasus. Dibandingkan dengan SARS, itu dengan waktu yang 140 hari lebih aja jumlah kasusnya hanya 8.000. Ini 21 hari lebih langsung meningkat. Sehingga WHO menetapkan pada tanggal 30 Januari menjadi Public Health Emergency of International Concern External Item. Di mana semua negara harus bersama-sama mempunyai rasa kebersamaan dan bekerja sama untuk mengatasi COVID-19 ini. Karakteristik COVID-19 ini adalah virusnya virus corona, sifatnya zoonosis, penularan dari hewan dan ke manusia. Merupakan virus yang single strand, positive sense, RNA, panjang genomnya bervariasi dari 26 sampai 32. Penamaan novel pada jenis virus ini karena merupakan virus baru, belum diketahui secara jelas. Transmisi virus melalui droplet, percikan air ludah. Namun masih diduga dapat melalui airborne, udara. Nah, ini ada keluarga dari coronavirus. Ada 7 ya. Yang pertama 229E, itu kelompoknya alpha coronavirus, NL63 alpha coronavirus juga, ada C43 beta coronavirus, ada HK-U1 beta coronavirus, dan ada MERS tadi ya, coronavirus masuk kelompok beta coronavirus, ada SARS coronavirus, dan tertujuh itu COVID-19 coronavirus disease masuk kelompok beta coronavirus juga. Nah, ini Desember kondisi pasar di Hunan Wuhan, ya, di mana di sini segala jenis binatang dijual, ya, segala jenis binatang ada di sini dijual dan dimakan. Dilakukan suatu penelitian, ya, pada tanggal 29 Januari 2020 didapatkan dari sekian banyak binatang yang teliti, ternyata 96% yang mendekati dengan COVID ini berada di kelelawar. Jadi barangkali ada yang suka hobi makan kelelawar, hati-hati ya. Mudah-mudahan nggak ada. Nah, ini perbandingan saja virus, ya. Jadi pengetahuan saja ya. Dari negara yang terkena, kalau dari Ebola 9 negara, ya, SARS 29 negara. Ini hanya perbandingan saja. Nah, ini juga karakteristik kalau coronavirus itu awalnya dari kota Wuhan. Kemudian untuk MERS berawal dari Saudi Arabia, untuk SARS berawal dari Southern China juga. Transmisi itu melalui kontak dari manusia ke manusia untuk Wuhan coronavirus ini. Nah, ini ada gejala-gejala untuk novel coronavirus ini.
gejalanya mirip flu biasa saja, mulai ada demam, ada batuk, ada sedikit nggak enak nelen, kemudian juga mulai sesak nafas, sukaran bernafas. Kemudian ada gejala lanjutnya adalah bisa ada diare, bisa ada penyakit gangguan pencernaan, dan kasus berat itu bisa menjadi pneumonia atau severe acute respiratory syndrome, dan gagal ginjal sampai terjadi kematian. Nah, novel coronavirus ini paling banyak ada di sini, di mild asimptomatik, artinya tidak mempunyai gejala. Yang paling banyak tidak mempunyai gejala, sehingga pasien tidak merasa sakit dan belum terdiagnosa itu coronavirus, tapi dia dapat menyebarkan. Ya, dalam kelompok yang ini belum ada gejalanya, tapi berpotensi menyebarkan. Kalau dua ini sudah menunjukkan gejala severe dan berat dan yang fatal sampai masuk ICU, otomatis kalau ini pasti langsung berobat. Dari kasus yang severe atau berat tadi, 51% itu ada gangguan pernafasan, 27%-nya itu gangguan nafas berat, dan 39% masuk ICU. Dari demografi dan karakteristik didapatkan usia yang paling banyak saat ini yang terkena adalah usia 50 sampai 59 tahun. Dengan jenis kelamin paling banyak laki-laki. Penyakit coronavirus ini banyak mirip, ya, sebagai perbandingan atau kami biasa menyebutkan differential diagnosa. Itu infeksi virus influenza, parainfluenza, adenovirus, respiratory syncytial virus, rhinovirus, human metapneumovirus, SARS. Ada infeksi bakteri juga, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Bacterial pneumoniae, atau non infeksi vaskulitis, dermatomyositis. Ini sudah ada alurnya, ada warning dari Kemenkes, di mana apabila ada pasien yang terkonfirmasi, nanti dijelaskan konfirmasi itu apa. Artinya pasien yang sudah terdiagnosa dengan COVID-19 tadi, itu wajib dilacak dengan siapa saja dia kontak selama 14 hari itu, dan semua akan dikunjungi oleh petugas kesehatan untuk dilacak apakah dia mempunyai gejala-gejala coronavirus ini tidak. Ya, jadi warningnya atau masa inkubasi, masa penularannya itu 14 hari sejak pasien itu mengunjungi negara yang terpapar COVID-19. Ya, jadi ini 14 hari dimonitor sejak terpapar. Nah, kalau dalam 14 hari tidak menunjukkan gejala, berarti monitor bisa dihentikan. Tapi kalau 14 hari bergejala, pasien tentu harus berobat dan harus dirujuk, ya, kalau memang jadi berat. Nah, kemudian siklus diulangi untuk pelacakan kontak sampai tidak ada kasus baru. Jadi kasusnya bukan hanya berhenti di pasien tersebut, tapi pasien yang mengunjungi ke rumahnya siapa aja dicatat dan dicari. Ini ada diagram yang Kementerian Kesehatan sudah buat. Jadi kalau ada influenza-like illness, ya, jadi batuk-batuk mirip influenza, ya, ada demam, ada riwayat demam, disertai salah satu gejala misalkan batuk, pilek,
sakit nelen. Nah, ini harus ada penelitian lagi, ada pertanyaan lagi. Apakah pernah mengunjungi kota Wuhan dalam 14 hari sebelum timbulnya gejala? Ya. Kalau tidak, pasien boleh pulang. Tapi kalau ini tidak ke kota Wuhan, tapi kan sekarang sudah menyebar ke negara-negara Eropa juga. Jadi tetap ditanya, ada nggak riwayat perjalanan ke wilayah negara yang terjangkit? Kalau ada, ya sama. Tadi ya, dalam 14 hari sebelum timbul gejala, kita lacak lagi. Kemudian dilihat, apakah ada tanda-tanda sesak nafas tidak? Kalau ada, dilihat klinisnya bagaimana. Ya. Kemudian pasien dalam pengawasan selama pasien dirawat. Nah, yang paling penting tentu adalah ada nggak riwayat kontak dengan kasus konfirmasi. Kemudian bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi atau ke wilayah negara yang terjangkit. Memiliki riwayat kontak dengan hewan penular. Kemudian kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan. Jadi nanti kalau kedatangan tamu, contoh yang di Depok, yang 2 orang itu dia hanya menerima tamu dari Jepang. Ya, kemudian pasiennya pulang, kemudian ternyata pasiennya sakit, dilacak, oh ternyata dia bertamu. Situ dilacak positif, makanya dirawat. Oke, ya. Nah, ini ada kriteria kasus untuk COVID. Ya, ada 4 kriterianya. 1, orang dalam pemantauan. 2, pasien dalam pengawasan. 3, kasus probable yang tidak dapat didiagnosa, dan kasus konfirmasi yang sudah terdiagnosa. Orang dalam pemantauan adalah seseorang yang mengalami gejala demam, riwayat demam atau pneumonia, riwayat perjalanan ke China atau wilayah negara yang terjangkit. Artinya dia tidak punya riwayat tapi dia demam, dipantau, dan tidak memiliki 1 atau lebih riwayat paparan. Paparan itu riwayat pernah kontak erat dengan kasus konfirmasi. Kemudian bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi di China atau wilayah negara yang terjangkit sesuai dengan perkembangan penyakit. Dan riwayat kontak dengan hewan penular jika hewan penular sudah teridentifikasi di China atau wilayah negara yang terjangkit. Pasien dalam pengawasan. Kalau tadi pemantauan, ini pengawasan. Pasien yang dalam pengawasan adalah seseorang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat atau ada riwayat demam. Pasien yang ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan, ada pneumonia ringan hingga berdasarkan gejala klinis dan atau gambaran radiologis. Perlu waspada. Pasien imunokompromis, gejala dan tanda tidak jelas. Dan minimal 1 berikut, memiliki riwayat perjalanan ke China atau wilayah negara yang terjangkit sesuai dengan perkembangan penyakit dalam waktu 14 hari sebelum timbul gejala atau merupakan petugas kesehatan yang sakit dengan gejala sama setelah merawat pasien ISPA, infeksi saluran pernafasan akut berat yang tidak diketahui penyebab etiologi penyakitnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal atau riwayat bepergian, atau seseorang dengan ISPA ringan sampai berat dalam waktu 14 hari sebelum sakit, memiliki salah satu dari paparan berikut: riwayat kontak erat kasus konfirmasi, atau bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi di China atau wilayah negara yang terjangkit. Riwayat kontak dengan hewan penular jika sudah teridentifikasi di China atau wilayah negara terjangkit. Dan riwayat perjalanan ke Wuhan dan memiliki demam lebih dari 38 derajat atau riwayat demam. Kasus probable, kasus suspek yang diperiksa untuk COVID-19 ini tapi inkonklusif, tidak dapat disimpulkan, atau seseorang dengan hasil konfirmasi positif pan coronavirus atau beta coronavirus. Kasus konfirmasi
seseorang yang terinfeksi COVID dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif. Nah, pasien dalam pengawasan, kalau ada pasien dalam pengawasan, segera pakaikan masker N95 atau masker surgical kalau nggak ada N95 pada pasien. Petugas kesehatan menggunakan APD, alat pelindung diri, maka berupa masker N95, gaun, sarung tangan, dan booster. Kemudian penempatan pasien pada ruang isolasi dan melakukan pemeriksaan ronsen dada dan laboratorium. Nah, ini yang diperhatikan. Transmisi dari manusia ke manusia bisa melalui droplet, saluran nafas seperti batuk dan bersin, kontak dengan personal, menyentuh atau jabat tangan, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus di sana, dan ketika menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Jadi hindari untuk sering-sering pegang muka, gosok pucat-pucat mata, dan kontaminasi feses. Penularan sampai saat ini masih dalam penelitian. Terdapat kasus satu pasien yang suspek super spreader diduga telah menularkan kepada 15 staf di satu rumah sakit. Di antaranya satu orang dokter meninggal. Nah, ini gambaran seberapa jauh bersin menular, bisa menyemprotkan suatu partikel. Jadi dengan bersin itu partikel yang keluar mencapai kira-kira 400 lah, sekitar 400.000 partikel. Pada waktu batuk, partikel yang keluar kira-kira sekitar 2.000 partikel. Dan waktu bicara, partikel yang keluar atau itu bisa sampai 90 partikel keluar. Nah, tadi waktu pembukaan, bagaimana nih katanya? Kita kumpul banyak-banyak ya. Nah, sementara kan harus menghindari kerumunan. Nah, virus berkembang biak di udara lembab. Jadi sarannya kalau banyak seperti ini harusnya matikan AC, buka jendela. Ya, kalau kumpul gini pakai AC, tentu virus akan berkembang. Ya, jadi sarannya tadi karena ini bisa melalui droplet, melalui saliva atau secretion ya dari hidung, juga melalui tangan. Pada waktu buka pintu, kemudian menular, kemudian terhirup, jadi penularan. Ya. Transmisi droplet. Droplet atau percikan adalah suatu cairan yang berisi partikel dengan diameternya lebih dari 5 mikrometer. Droplet didapat melalui jarak tertentu, umumnya 1 meter. Bahkan ada yang bisa sampai 2 meter pada permukaan mukosa yang rentan. Karena ukurannya besar, maka tidak akan bertahan lama di udara. Tapi bisa bertahan sampai lebih dari 24 jam di permukaan. Produksi droplet pernafasan melalui batuk, bersin, dan bicara. Patogen yang ditransmisikan melalui droplet bisa berupa influenza virus, SARS, adenovirus, rhinovirus, mycoplasma, grup A streptococcus, dan meningococcus. Nah, ini yang sekarang lagi heboh. Jenis-jenis masker. Masker N95 dapat memfilter 95% atau 0,3 mikrometer partikel dan menahan virus. Digunakan untuk penyakit yang ditularkan secara airborne melalui udara. Masker ini pengap kalau dipakai. Kemudian ada masker bedah atau surgical yang ini. Ada 3 lapis. Lapis paling luar waterproof untuk mencegah percikan atau droplet masuk ke masker. Lapis tengah untuk filtrasi yang terdapat menahan 90% partikel 5 mikrometer, dan lapisan dalam digunakan untuk absorpsi yang lembab atau basah. Ini contoh masker dari cotton ya. Efisiensi antivirusnya rendah, tebal, dan pengap. Ini tidak direkomendasikan.
biasanya barangkali dipakai waktu naik motor aja supaya tidak kebul ya. Nah, saat ini pemeriksaan COVID-19 hanya dilaksanakan di Litbangkes dengan menggunakan 2 protokol dari yang ada, yaitu PCR dan nukleokapsid serta RNA. Pengambilan sampel yang dilaksanakan pada pasien itu dari apus nasofaring dari hidung, ya, dan apus orofaring dari mulut. 7 rumah sakit yang ditetapkan untuk rujukan pasien-pasien dengan suspek COVID itu Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rumah Sakit Paru-Paru Rotin Sulu, Rumah Sakit Gunung Selamat Garut, Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon, Rumah Sakit Samsudin Sukabumi, Rumah Sakit Indramayu, dan Rumah Sakit Subang. Jadi di Kota Bandung cuma ada 2, Rotin Sulu di Jalan Bukit Jariah dan RSAS Hasan Sadikin. Yang paling penting adalah etiket batuk. Ya. Bagaimana kalau kita sedang batuk? Jadi pertama, gunakan masker. Pasti gunakan masker. Kalau tidak ada masker, tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan menang. Ya, jangan batuk kan. Batuk biasa, betul. Tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau sabun tangan supaya tidak droplet. Segera buang tisu sesudah dipakai. Yang penting cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Ya, sekian paparan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan cukup mengerti. Mudah-mudahan ada yang mau tanya, barangkali saya bisa sedikit menjelaskan. Silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita berikan aplaus untuk Pak Dr. Toto. Bapak Ibu sekalian, silakan. Bagi yang ingin bertanya, mungkin kalau misalnya saya sih mau tanya, Dok. Jadi saya nanya duluan boleh ya? Jadi kalau misalnya kita minimal langsung aja, kalau ada yang baru bekerja dari luar negeri, itu baiknya bagaimana? Kalaupun iya, alasannya kenapa harus begini, harus begini, yang baiknya bagaimana? Karena kita kan bicara lingkup sekolah gitu. Baik. Kalau kita habis bekerja dari luar negeri, tentu kita harus pastikan tempat yang kita kunjungi ini terpapar atau tidak. Ya. Ya. Kalau terpapar, tadi sudah disebutkan bahwa ini kita ada masa inkubasi 14 hari. Jadi selama 14 hari aman, tidak ada gejala-gejala tadi, bebas. Tapi kalau ada gejala seperti tadi, ya itu harus diubah. Gejala awal umumnya cuma tangan-tangan, agak gak enak, tenggorokan, serak, berat, kayak mirip-mirip flu aja. Betul-betul sekarang kan udara seperti ini, gampang juga, Banyak yang baca juga. Pastikan bahwa itu tidak pergi ke tempat-tempat umum. Jangan biasakan naik kendaraan umum atau kendaraan transportasi massal, ya. Karena itu berpotensi menularkan. Ya. Bandros gitu ya. Ya, hindari. Udah aja, oke. Kalau bisa jangan bepergian kemana-mana, minimal tidak menularkan. Ya, karena kita tadi sudah disebutkan yang paling banyak tentu yang tidak mempunyai gejala atau gejalanya ringan banget. Ya. Sehingga kadang-kadang nggak pergi ke dokter, makan aja obat yang ada di rumah, ya, atau yang biasa dimakan. Ya, jadi kalau sekarang sudah bepergian ada gejala situ, segera berobat. Jangan mencoba untuk mengobati sendiri, ya, sehingga dokter akan memberikan antis yang lebih pas. Jadi kalau misalnya ada satu case, misalnya saya berobat yang paling umum kan kalau untuk atau PPA, dan memang beritanya di sana ada juga. Balik ke sini yang harus self quarantine itu saya aja atau sama keluarga atau badan pun? Tentunya kalau di luar negeri belum perlu
rumah, kalau ada pembantu segala macam, ya kita juga tidak perlu lah overprotective juga sih. Jadi artinya tentu Anak-anak masa bawah sekolah aja gitu. anak di bawah. Enggak, sayanya aja katanya berobat. Sebenarnya kan pulang dari rumah. Anak tetap sekolah atau seperti juga. Kembali lagi kembali lagi. Kan belum tentu sejak luar negeri itu pasti tertular, ya. Tergantung daya tahan tubuh. Kalau tubuh kita sehat, itu virus-virus menang. Tapi kalau daya tahan tubuh kita turun, pasti virus masuk. Jadi saya tidak bisa menjawab apakah anaknya boleh sekolah atau tidak. Pastikan dulu dan luar negeri itu kira-kira fit atau enggak. Ya tentu kalau misalnya dia merasa ada demam, sebaiknya anaknya diserahkan satu. Barangkali siapa tahu kan bicara tadi bisa memprotek ke meja makan, ya, ke tempat-tempat yang itu, seperti itu. Ya, jadi artinya lebih kepada kesadaran diri untuk tidak menyebarkan kepada orang lain. Jadi kuncinya di kesadaran diri sendiri. Ya, jangan tanda petik ya, bagi-bagi aja deh, bagi-bagi ke teman-teman. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi lebih baik karena saya di ini deh, takutnya menular hari ya. Gantung, saya nggak bisa bicara apakah wajib harus tidak itu kayaknya semua sekolah tutup ya, semua istirahat juga. Karena penyebarannya juga kan pada saat itu sejak kontak. Jadi kapan kontaknya itu yang tidak kita ketahui. Ada masalah tadi? Tapi masalahnya tiket pesawat lagi murah kok. Itu masalah. Biasa 6 juta aja 1 juta gitu ya. Kembali lagi dari kepentingannya. Ya, apakah memang saya harus penting pergi ke sana? Iya. Kalau penting tidak ada waktu ditunda, ya silakan. Tapi dengan catatan siap-siap dengan risikonya kan. Ya, tiket pesawat murah tapi pengobatan setelah itu saat ada yang terpapar, nggak semurah tiket pesawat, betul. Resikonya juga kan tadi, kalau ada penyakit penyerta, resikonya masuk kritis, ya masuk ICU, ya, sampai kematian barangkali kalau ada penyakit penyerta. Jadi kesadaran diri lah. Jadi sebenarnya yang tadi di awal presentasi itu ada penyakit penyerta itu yang membuat semuanya jadi lebih fatal, betul ya. Betul. Oke. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, dok, maka kalau boleh saya sedikit simpulkan, sangat disarankan untuk kita lebih aware dengan kondisi kita dulu yang pribadi kita. Kemudian kita berusaha tidak menularkan orang lain. Kalau diperlukan kita self quarantine, ya, karena kan kita sendiri yang tahu gitu. Karena resiko paling besar sebenarnya bukan masuk ICU Bapak Ibu, tapi sama netizen. Ya. Dibahas keluarganya siapa, pergi dari mana, itu se-internet se-Indonesia tahu semua. Nah itu sakitnya itu di sini Bapak Ibu. Ya. Gitu. Jadi yang perlu kita lakukan kalau misalnya bepergian ke luar negeri, lebih baik kita cek diri kita, apakah perlu kita ke rumah sakit ini terus minta second opinion, minta third opinion, minta fifth opinion supaya semua rumah sakit kebagian, atau cukup kita selfie aja, Saya sendiri aja lah, kan gejalanya sudah tahu ya, gejalanya dari flu. Nah, jadi kalaupun kondisi yang tidak menunjukkan gejala ke rumah sakit pun nanti masuknya kasus probable tadi, probable kasus rare, jadi tidak bisa didiagnosa kan. Ya, dokter juga harus apa ya, nggak apa-apa nih. Gitu. Ya, cuman ya tadi, tapi begitu ada gejala demam, masuknya tadi ke kedua tadi kan, ke pengawasan. Ya. Gereja mah udah pakai. Intinya kalau yang mau bepergian, ya. kalau Yang pakai kondisinya kayak kurang fit batalkan. ini teh. Intinya gitu. Kalau misalkan ada pilot-pilot nih, tapi besok mau berangkat nih, udah beli tiket, ya silakan. Berarti kan kondisi lagi lemah kan? Iya. Begitu masuk mendarat pasti kena. jadi pastikan dulu fit. Ya, pastikan fit dong.
sudah fit, pastikan di sana juga selalu fit. Artinya konsumsi makanan, buah-buahan atau apapun ya, atau vitamin yang membuat badan tetap fit. Atau vitamin apa dulu berarti vitamin macam-macam nih. Kita kalau di Batu nggak kasih patokan vitaminnya apa, bukan merek ya, tapi ya kontennya apa yang perlu kita cari. Ya tentu yang mengandung vitamin C lah yang paling utama ya. Kemudian kalau saya sih selalu menyarankan makan buah-buahan saja lah. Ya, daripada makan vitamin yang sudah berbentuk jadi itu kan sudah diolah sebenarnya. Iya, betul. Ya, kecuali nggak bisa makan buah-buahan, silakan makan vitamin. Ya. Jadi selama itu untuk meningkatkan stamina boleh. Baik. Jadi Bapak Ibu disarankan beli rujak, ya. Kurangi ui sama bonteng, ya. Karena itu vitaminnya nggak jelas yang di mana, ya. Dan gula merah kurangi juga. Begitu ya, oke? Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Nanti mic dari siapa, dari satu rekan, ya. Mungkin semua dibantu. Ya. Sekedar info, kami semua yang memegang mic sudah hand sanitizer. Makasih. Tidak usah khawatir. Silakan. Pagi Dok, izinkan saya bertanya. Saya kan orang tua murid ya, kebetulan hari ini anak saya batuk. Nah, yang saya mau tanyakan sejauh mana gitu ya untuk tidak menyekolahkan anak. Karena saya pikir dia nggak demam juga sih Dok, tapi ada batuk-batuknya, apakah itu aja cukup ini? Jadi sekarang anaknya jadi kegirangan, Mami saya kan batuk, kata Miss nggak boleh sekolah, jadi hore di rumah gitu, malah main ya. Makasih Dok. Thank you. Bagus ya, dengan Bu siapa ya tadi? Dengan ibu siapa, Mak? Bu Feni. Teresia. Oh, Bu Teresia. Oke. Pertanyaannya bagus ya. Tapi tadi ada sedikit tambahan. Ada nggak tamu yang datang? Tidak ada. Yakin ya. Kalau tidak ada tamu yang datang, kemudian anaknya sudah dibawa berobat belum? Belum sih. Tidak ada demam. Oke. Kalau menurut kesehatan, Ya. selama itu tidak ada kunjungan atau faktor salah satu, dia kan bukan pastikan bahwa itu pasti negatif ya. Artinya kan tidak kemana-mana, tidak ada obat. Harusnya kalau tidak demam, batuk, ini kira-kira menularkan atau enggak batuknya, kan gitu prinsipnya. Bukan demam. Kalau demam itu kan untuk pasiennya sendiri. Kalau saya di sekolah kan pasti demamnya bertambah. Nah, tapi kalau batuk, anaknya sekolah nggak apa-apa sih. Kira-kira yang sama temannya nularin nggak ya batuk-batuknya gitu. Lebih ke arah kebijaksanaan itu aja sih. Kalau saran dari saya nih, karena musimnya seperti ini, barangkali nanti anaknya di sekolah juga lari-lari dan pulang bisa jadi demam juga kan, itu kan batuk itu kan sedang ada penurunan daya tahan tubuh sebenarnya. Jadi rentan tertular, ya tertular oleh yang siapa nggak tahu. Sekolah kan komunitasnya banyak, orangnya banyak, lebih baik diserahkan aja deh, ya dibawa ke dokter, jangan suruh main di rumah, tapi dibawa juga diobati, ya karena saat ini kan memang kita tidak mengetahui kasus itu ada di Depok, yakin di Bandung aman, gitu kan? Nah, karena apa? Transportasi massal kan banyak. Siapa tahu di Depok dia pergi ke pasar, naik angkutan umum itu banyak, ya kan? Droplet ada di tempat duduk, ada di mana pegang, terus dia juga pegang. Mungkin aja mobil yang ditumpangi ke Bandung juga, di Bandung pegang. Kita tidak tahu. Iya betul. Ya, jadi itu kira-kira syaratnya. Oh iya, oke. Saya pindah aja ke Garut. Supaya jauh dari Depok, tapi dari Bandung mobilnya ke Garut juga. Kita. Karena transportnya jauh. Iya. Ya, tapi ya lebih ke arah kita tidak usah panik, tapi pastikan bahwa kita sudah melaksanakan hidup bersih. Pencegahannya dengan gampang, dengan cuci tangan, bukan pakai masker. Pencegahan itu bukan pakai masker, cuci tangan. Ya.
masker digunakan untuk orang sakit. Ya, untuk orang sakit harus pakai masker, tapi orang sehat tidak perlu pakai masker. Nah, masker digunakan juga oleh dokter atau perawat yang sedang menangani pasien atau yang sedang kontak dengan pasien. Nah, jadi kepanikan kalau sekarang masker kosong, ya karena terlalu panik semua diborong. Ya, bisa diborong untuk keperluan pribadi atau diborong mencari keuntungan. Ya, ditipu, dijual lagi, harganya berlipat-lipat. Nah, sehingga orang yang sakit dan perlu masker nggak pakai masker dan mencari masker di mana nggak ada. Nah, kemudian dia batuk menyebarkan. Mau sampai kapan itu siklus rantainya? Pakai masker tangan terus lagi. Karena sakitnya tidak pakai masker. Ya. Itu yang harus ditingkatkan. Yang paling penting adalah cuci tangan. Ibu-ibu, bapak-bapak udah tahu cara cuci tangan yang betul. Ada yang nggak tahu, lebih banyak yang nggak tahu. Saya salah satunya. Kita ikuti cuci tangan yang baik dan benar. Pernah dengar 6 langkah cuci tangan? Sama-sama kita belajar. Boleh ya? Gimana? Mau berdiri? Boleh diri ya, Bapak Ibu. Minta Saya naik sini ya, biar kelihatan ya. lebih naik lagi. Yuk, kalau yang mau dia kerjain boleh sekalian cuci baju, Bapak Ibu. Siap-siap aja. Cuci tangan yang benar ya. Kita bisa dua macam, pakai sabun dengan air mengalir atau pakai hand scrub. Apapun itu, pastikan bahwa ini misalkan ini sabun ya. Kemudian ada gerakan mengulas, ini langkah pertama. Singkatannya gampang, selaci puput. Selaci puput. Ya, selaci puput. Jadi sapukan. Nah, ini sapukan di sini, baik sabun seperti ini. Waktunya 30 detik. Kurang dari 1 menit. 30 detik, hitungannya 4 kali. Berarti kalau pakai gerakan, kalau detiknya mana gitu ya, 4 kali ya. Tapi perlahan, bukan gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Itu sapukan. Kemudian apa? Punggung. Itu kan sapukan. Terus punggung tangan ya, kedua nanti deh bahasnya. Punggung tangan 4 kali juga. Ya, itu langkah kedua. 4 kali bunda. Ya, 4 kali juga. Kemudian sela jari. Sela Jari ya. Itu. Langkah ketiga itu. Kemudian kunci. Oh, dikunci. Tangannya gitu. Kunci ya. Jadi gitu-gitu. Sama ya, Kunci terus digesek-gesek gitu. ya, digesek-gesek, bukan gini terus, digesek-gesek. Ya, gesek-gesek. Kemudian ini, Jempolnya. ya jempolnya, punggung tangan. Oh, punggung tangan jempol ya. Kemudian beginikan juga, kanan kiri. Ya. Kemudian kunci, ya kunci gitu. Tangan gitu. Ya, kira-kira begitu. Sudah bisa? Bisa. Kita tes. Terus dibilas nggak dok? Kalau pakai sabun tentu dibilas. Kalau pakai hand scrub pasti kering sendiri kan. Oh, iya. Ya. Nah, sesudah bilas tangannya gimana ini? Karena itu lagi. mulai lagi. Bakterinya dapat lagi. Kira-kira gitu ya. Jadi bagusnya ambil tisu, keringkan, buang. Ya, jangan juga ini ada gantungan anduk nih. Jangan juga ini ada gantungan anduk nih. Pakai lagi. Padahal banyak Bakterinya di situ nempel nempel. lagi. Iya. Jadi anduk cuci tangan itu untuk saat ini mas sangat tidak disarankan. Ya, Dok, sebaiknya ya, mending ganti tisu aja sih. Baik. Akhirnya tidak tahu yang pegang itu siapa. Iya betul. Kecuali kalau di rumah mungkin. Di rumah kalau yakin bahwa tidak ada yang tertular hanya untuk mengeringkan aja, ya boleh-boleh aja sih. Baik. Ya, kalau di tempat-tempat umum kan kita sulit.
Ibu dikasih pilihan mau tetap berdiri atau duduk. Saya pikir suka duduk ya. Siapa tahu tuh ada yang pengen berdiri terus. Tapi saya pengen 3 orang deh. Boleh. Pengen tahu bener nggak gerakannya. Dan yang paling depan boleh satu aja. Nanti tengah satu, yang paling ujung satu boleh. Paling ujung satu. Baik. Boleh siapa? Boleh. Ada hadiahnya? Ada kan tulis. Pak Willy? Pak Willy adalah ya hadiahnya ya? Ada nggak di Pak Willy? Ada hadiahnya? Ada tuh. Aqua. Hand sanitizer dan masker 1 dus langsung ngeburu dulu ya. Biar praktekin aja. Itu kayaknya mudah ya. Ya Ibu mungkin kalau bersedia maju sebentar ke depan kita berikan applause dulu Bapak Ibu. Nanti siap-siap. Silakan Bu, di sini aja Bu. Berikutnya Pak Suryadi ya. Karena saya sudah kenal Pak. Nanti minta maju tolong ke depan. Satu lagi. Satu lagi boleh yang paling belakang mungkin Dengan hormat bisa maju ke depan. Nah, Miss Suci bolehkan pilihkan satu dari belakang. Minta kerjasamanya Bapak Ibu. Jadi kita semua juga teredukasi hari ini. Ya, mari Pak. Silakan. Tadi singkatannya apa dok? selaci puput, Selaci puput. sela jari, Selajari. punggung tangan tadi ya putar tadi kunci tadi ya. Putar ya kunci. Ya pokoknya tadi ada satu yang paling belakang. Ya. Mungkin Oke, 2 dulu. Sama-sama aja biar gerakannya kita lihat. Ya, silakan. Boleh? Langkah pertama artinya pakai sabun dulu ya. Pakai sabun dulu. Pakai sabun atau hand scrub, kemudian putar ya, hapuskan. Hapuskan 4 kali. Kemudian langkah kedua, betul, sela jari. Ya, kanan kiri 4 kali. Kemudian iya, betul. 1 2 3 4. Betul? Ya, kunci. Nah, kunci ya. Ya. Terus jempol. Ya. Betul. 4. Ya. Kemudian ya, kunci. Putar gitu. Nah. Oke, bagus. Terima kasih Ibu. Ya, luar biasa. terima kasih atas kerjasamanya. Saya Ya. ilmu baru lagi dok. Ternyata luar biasa ya. Iya, Sekali demo aja langsung bisa nih. betul. Wah, luar biasa. Berarti harus bisa mengajarkan ke orang-orang di rumah. Ya betul, dan ini Ya. perlu sekali Bapak Ibu ya, terutama ke anak-anak kita. Betul. Supaya terbiasa. Jadi kalau di kamar mandi setengah jam, dimaklum. Karena tangan kiri kanan, kaki kiri kanan ya banyak soalnya yang harus dicuci ya. Tapi saya nggak yakin. Nanti lihat aja kalau yang cuci tangan diintip. Pasti nggak kosok-kosok selesai. Nah, kan gitu. Termasuk kalau di rumah sakit saya juga suka lihat. Saya kalau misalkan saya diam aja lihat, kok selesai? Iya, mulai lagi. Jadi belum tentu ya. Nanti boleh praktekkan kepada suami, kepada istri yang di rumah atau anak-anak, buang waktu dikit ya. Tapi itu. Dan pastikan juga kalau ini cerita di sini. Sekarang anjurannya adalah sampai sini. Ya, karena ini di meja. Nah, kalau buka pintu biasakan juga jangan pakai ini aja. Gitu. Karena ini kan kenapa? Ini bisa kadang-kadang yang suka aduh matanya gatal dibuka ucek-ucek. Nah, itu nular melalui situ. Kita Kita mungkin ngucek pakai sikut ya. betul, nggak mungkin gitu. Betul logikanya. Saya udah mulai ngerti nih logika kesehatannya ya. Ya. Dan yang pakai masker hati-hati. Banyak yang pakai masker kan maskernya turunin. Turun naik lagi. Nyentuh semua nih. Menyentuh tangan terus kan. Aduh, pengap jangan turunin. Nanti ini aduh betulin, ini betulin. Hindari untuk sering memegang muka atau wajah. Oh, baik. Supaya virusnya juga nggak nempel. Iya. Print ya. Nggak Ya, itu rentan. tempat penularan. Terutama mata ya. Makanya kelipatan, sosok. Atau mukanya aja dilapis dulu. Suntik botox kayaknya. Jadi bisa lebih ya. Virusnya nggak bisa nempel. Prioritas pertama. Langsung aja. Oh langsung, boleh. Saya dengar di kawasan tekstil katanya banyak terjadi
rumor bahwa barang yang diimpor dari China itu mengandung virus itu. Apakah betul? Gitu aja. Ya, itu ada virusnya atau tidak ya. Yang pasti virus corona ini akan mati dalam waktu 30 menit ya, dengan suhu pemanasan 56 derajat. Nah, gitu. Nah, saya nggak tahu tekstil yang di bawah itu apakah karena panas atau di tempat lembab atau yang seperti apa ya. Tapi kalau udah kena matahari ke panas 56 derajat ke atas 30 menit mati. Makanya ada yang suka masak makanan daging, masaklah sampai matang ya, jangan setengah matang atau asal saja. Ya. Logikanya kan kalau barangnya dikirim lewat kontainer kan itu basically just like oven Ya. yang di perjalanan. Jadi kalau memang teorinya seperti itu Nah, ya pasti. harusnya sudah di perjalanan sudah tahu begitu ya. Baik. Jadi kalau yang ngirim barang dari China juga gitu ya. Ya, harusnya begitu. Ini Shopee terus AliExpress itu kan ada barang PO langsung dari sana. Itu juga relatif aman gitu. Harusnya ya, kalau apa sih melalui ya di bawah kan di dalam semacam freezer atau apa. Udahlah masukin microwave aja nyampe ya. Resiko kalau beli ban mobil dari Jumbo ya, masukin microwave-nya gede. Baik. Oh, masih ada pertanyaan? Boleh. Kalau misalnya katakanlah ya, kemungkinan terburuknya ada anggota keluarga yang terkena dan kita pergi ke rumah sakit. Kalau dari pengalaman saya beberapa kali pada saat anak saya kena digigit dan di rumah sakit itu beberapa sekali kena digigit, itu penanganannya tidak cepat. Apalagi kalau sampai ya kemudian terburuknya outbreak gitu. Sebagai orang tua, apa yang harus kami lakukan kalau ada anggota keluarga kami yang terkena dan ternyata rumah sakit lagi hektik sehingga tidak bisa menangani? Apa yang harus kami lakukan, Dok? Ada obatkah yang harus kami simpan atau harus kami berikan untuk mengurangi gejala buruknya atau gimana, Dok? Ya, pertanyaannya bagus. Artinya kalau di rumah sakit sedang hektik, sudah banyak pasien, tentu rumah sakit akan melayani cerita di IGD atau rawat inap nih. Beda kasusnya. Sebelum nyampe IGD itu waktu itu anak saya masih teranggur kan. Ya, nah sedikit saya cerita. IGD tentu kita punya, kalau Bapak Ibu masuk ke IGD coba perhatikan, di situ ada warna-warna. Ya, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, dan ada warna hitam. Ya kan? Tentu dibagi. Ya, pada waktu masuk kita akan masuk ke satu tempat yang namanya triase. Triase itu memilah-milah. Ya, memilah-milah ini masuk kelompok mana nih? Makanya begitu ini, pindah aja ke sebelah sini. Itu ruang triase. Jadi apakah ini betul-betul gawat darurat? Begitu set masuk ke warna merah, di situ gawat darurat. Oh ini tidak gawat tapi darurat, itu masuk ke kuning. Oh ini tidak gawat tidak darurat, itu masuk ke jalur hijau. Ya. Penanganannya petugas terbatas. Kami tentu akan menangani yang warna merah yang dahulukan, karena warna merah itu gawat darurat. Gitu kan, kalau sudah hektik tadi, tapi tetap dipilah, semua ditangani. Ya, instruksi dokter sudah mulai pada waktu datang ke triase. Apa yang harus dilakukan? Nah, penanganan selanjutnya mengatasi yang gawat darurat, karena dia butuh pertolongan, perlu resusitasi atau perlu segala macam. Ya, nah, kalau misalkan masuk gawat darurat pasti otomatis segera ditangani. Tapi kalau masuk ke garis yang kelompok hijau, tentu penanganannya bukan tidak ditangani, bukan diatopin, tapi itu ada skala prioritas. Setelah itu pasti masuk ke situ. Kan tidak gawat tidak darurat, ya. Karena orang masuk IGD juga kadang-kadang ada triknya gini. Aduh, pasiennya lama ya, banyak, nanti saya masuk ke IGD aja, biar cepat tanganinya. Kan masuk IGD langsung terima sama dokter. Kalau nanti ini bayarannya memang mahal dikit, nggak apa-apa lah.
daripada saya ngantri. Nah, gitu. Tapi ini ada gawat darurat itu ditangani dulu. Nah, jadi kalau seandainya kondisi outbreak ini terjadi di Bandung, di pertanyaannya ke sana, atau minimal terjadi di keluarga kita, tidak tertangani di rumah sakit kan otomatis harus balik ke rumah, Dok. Nah di rumah kita mesti siap-siap apa? Apakah ada alat-alat yang perlu kita stok? Itu pertanyaannya, atau ada obat atau tentu minum obat lah, nggak mungkin sampai nggak ditangani, ya kan? Kalau pulang ke rumah pastinya pasiennya tidak gawat tidak darurat, nggak mungkin gawat darurat dipulangkan, ya. Jadi pasti dirawat. Ya. Kalau sampai pasien boleh dipulangkan, pastikan itu tidak gawat tidak darurat, ya. Kecuali pasiennya meminta paksa pulang, harus dirawat, saya nggak mau pulang, saya tangan-tangan aja paksa pulang. Nah, penanganan di luar bagaimana? Ya tadi perlakuannya sama, ya kan? Artinya kalau khusus kasus ini atau umumnya aja? Nah, kasus ini artinya kita butuh isolasi. Pastikan ada satu kamar yang tidak bersama-sama. Apakah adik kakak atau segala macam, pisahkan. Dia sendiri saja, gitu kan? Batasi orang untuk masuk ke dalam kamar itu. Jangan terlalu banyak. Satu orang saja yang melayaninya. Nah, yang melayaninya jangan lupa pakai masker pastinya, ya. Obat, makanan yang dikonsumsi, Tentu yang sehat tadi. obat, apakah seperti obat kita makan obat kalau kita kena influenza? Ya, nanti dokter yang akan memberikan obatnya. Jangan dibawa ke rumah sakit terus ngobatin sendiri. Tentu pasti dapat obat dari dokter. Dokter memberikan obat yang tepat pastinya. Setelah dia periksa kan, ya. Kecuali penuh terus saya pulang aja ke rumah, terus saya kasih obat sendiri, ya susah ngomong ya. Tapi kalau memang di rumah, ya kalau saran saya simptomatis saja. Kalau memang mengobati sendiri. Kalau panas beri obat panas, kalau batuk beri obat batuk. Itu aja yang kalau belum diperiksa dokter ya. Kalau udah diperiksa dokter mungkin perlu dapat antivirus, kemudian mungkin juga dapat antibiotik. Ya, umumnya kan ngobatin sendiri dengan antibiotik, gitu kan. Nah, makan antibiotik juga umumnya juga kan nggak selesai, nggak satu cure. Ya, makan antibiotik sehari cager cenah, udahlah berhenti. Nah, itulah yang membuat resisten, gitu kan. Kumannya tidak mati tapi setengah pingsan. Nah, setengah pingsan berhenti, dikasih antibiotik yang sama, diketawain sama kumannya gitu. Jadi harus ambil lagi yang grade-nya bukan dosisnya, grade-nya yang lebih tinggi kelasnya. Ya, jadi resisten. Kalau makanya dikasih antibiotik ini dokternya juga kasih kok nggak sembuh, kasih ini kok nggak sembuh. Diperiksa resistensinya ternyata ini kebal ini. Ya, karena tadi salah pemakaian antibiotik yang tidak habis. Jadi kalau pesan saya, kalau dokter memberikan antibiotik, minumlah sampai habis, walaupun sudah sembuh. Karena pemakaian antibiotik minimal 5 hari. Ya, kadang-kadang baru 2 hari, 3 hari, udah males lah, udah buang aja atau taruh. Nah, itulah membuat resisten. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya, dokter, saya mewakili mungkin ada beberapa orang tua yang sempat khawatir menanyakan bagaimana dengan makanan, ya, takutnya makanannya itu tercemar atau apa. Nah, mungkin dokter bisa bantu jelaskan. Oke. Ya, yang pasti penularan virus ini tidak melalui saluran cerna, gitu kan? Jadi tidak melalui saluran cerna. Kalau ada makanan yang masuk ke mulut, kemudian dicerna, itu tidak menular melalui itu. Tapi ada packingnya barangkali, ya. Makanan itu kan di packing, dibungkus. Nah, hati-hati dengan bungkusnya ini. Apakah bungkus ini tercemar enggak? Tadi dari droplet. Siapa tahu yang bungkusnya batuk, gitu kan? Nempel tuh. Dipegang bungkusnya kan dibuka. Makanannya sih nggak apa-apa. Mungkin tangannya pegang dus atau pegang bungkusnya yang itu. Pastikan itu. Jadi sebaiknya kalau di ruang makan memakai hand sanitizer itu setelah membuka ya Iya. tempat makannya, Betul. pakai hand sanitizer baru makan. Betul, gitu ya? itu langkah yang bijaksana. Terima ya. kasih. Samalah dengan tadi, habis cuci tangan, ngelapnya ke baju lagi, padahal bajunya kotor, tangannya kotor lagi. Betul. baik. Jadi kalau misalnya mau minum, kalau mau aman ya, dikocrotin dulu hand sanitizer. Ya. Awas dicoba, jangan. Makan bakso dicocol dulu kalau mau pasti aman ya. Cuma pasti berbahaya untuk kehidupan. Pak,
Silakan Pak. Saya ada 2 pertanyaan. Saya pengen tanya mengenai sosialisasi kepada anak. Saya punya anak 2, satunya SD kelas 1, satunya masih TK. Nah yang SD ini 2 hari ini tuh nggak bisa tidur. Lantaran katanya di sekolah banyak cerita tentang virus corona. Yang mungkin anak kelas 1 berpikir bahwa udah banyak cerita, udah banyak yang sakit, nanti aku mati katanya. Soalnya kan dia tidur, tengah-tengah tidur tuh dia bangun dan nangis, kepikiran, dan udah kejadian 2 hari. Nah yang mungkin tentang sosialisasi dari pihak sekolah seperti apa, kok anaknya nyampe-nya jauh banget gitu loh. Apa mungkin karena banyak nonton film juga nggak tahu. Cuman kalau menurut dia corona di sekolah udah banyak yang flu, banyak yang batuk. Aku takut ketularan nanti aku mati. Nah, kedua, mungkin ini pertanyaannya lebih ke pihak sekolah kali ya. Beberapa nih kemarin ada pertanyaan, ada banyak rumor bahwa dari pihak sekolah lain itu sudah menghimbau kepada orang tua ataupun anak yang baru dari luar negeri lah mungkin ceritanya. Contoh dari Jepang, bahwa ini ada orang tua sini, mungkin anak-anak baru pulang dan dihimbau untuk nggak sekolah selama 14 hari masa karantina itu, dan kalaupun mau kembali ke sekolah harus menyertakan surat keterangan yang dari pihak yang yang berkompeten. Apakah hal itu pun juga berlaku di sekolah ini? Ya, sekolah mungkin harus jawab. Ini karena unitnya SD, mungkin Miss Sucing bisa bantu dulu. Kalau yang untuk kebijakan sekolah nanti saya juga bisa bantu coba ya. Oke. Mungkin selama beberapa hari ini memang kita terus mengupayakan anak-anak itu kan sehabis mereka dari toilet atau habis beraktivitas mereka cuci tangan pakai hand sanitizer, dan juga di kelas juga diberikan mengedukasi seperti begitu ya. Cuma kan anak-anak juga pasti akan bercerita satu dengan yang lainnya mengenai wah ya bisa mati dan lain sebagainya. Jadi ya nanti itu saya akan bantu dengan guru-guru supaya anak-anak juga bisa lebih tenang. Memang kebijakan sekolah mengenai self-isolated ya, nanti saya juga akan berikan di WhatsApp sekolah mengenai himbauan dari WHO sendiri. Memang sekolah belum menjalankan sampai diadakannya pertemuan ini, supaya semua orang bisa mengerti alasannya mengapa, begitu ya. Dan juga seringkali memang orang tua itu tidak terbuka terhadap sekolah. Jadi kita juga kadang-kadang kesulitan untuk mendapatkan informasi bahwa orang tua sedang bepergian ke luar negeri. Jadi saya minta tolong bantuannya karena sekolah itu adalah komunitas. Mungkin sekolah tidak terinformasikan orang tua yang bepergian ke luar negeri, karena saya juga masih dengar ada yang masih just tip ke Thailand dan lain sebagainya. Tapi kan itu bukan dalam ranah sekolah yang mencari tahu. Anak-anak kan akan semakin takut kalau diinterogasi ya. Jadi saya minta juga informasi dari orang tua. Bukan comel ya, tetapi ini untuk kebaikan kita semua. Jadi apabila ada yang orang tua yang bepergian dan tidak menginformasikan ke sekolah, harap orang tua yang lain yang tahu, tapi bukan ngegosip juga ya. Jadi bisa diinformasikan ke sekolah. Sekolah akan menjalankan seperti yang tadi. Jadi bagi yang ada anggota keluarganya yang bepergian ke luar negeri, khususnya ke negara yang terpapar oleh virus ini, maka orang tua itu harus dengan sadar diri meng-self-isolated dia beserta dengan keluarganya. Jadi anaknya memang tidak diperkenankan untuk hadir di sekolah. Jadi jangan merasa tersinggung, jangan merasa aduh sekolah tuh gimana ya, karena kalau misalkan betul kita tidak pernah tahu, we are at the wrong place at the wrong time ya. Ternyata ke sekolah seperti tadi yang dokter bilang juga ada yang tidak bergejala karena mungkin fit tapi sebenarnya dia pembawa begitu ya. Nah di sekolah itu
nanti anaknya, nanti siapa kena. Nah, itu kan jadi bahaya buat kita semua. Jadi sebetulnya yang menjadi concern tentang ini bukan hanya sekolah, tetapi saya mengajak semua orang tua dan juga semua sivitas akademik di sekolah juga untuk juga peduli tentang hal ini. Oleh sebab itu nanti juga akan dibagikan oleh sekolah setelah ini bagi orang tua yang baru bepergian dan juga mempunyai rencana untuk bepergian, harap bisa menginformasikannya kepada sekolah. Begitu ya, supaya nanti bisa dengan penuh kesadaran melakukan hal itu. Ya, apakah sudah cukup terjawab? Oke, terima kasih. Dok, boleh bantu dilengkapi mungkin? Baik, mungkin pertanyaan pertama tadi ya, luar biasa ya, anak kelas 1 udah pikirannya gitu dan sampai nggak bisa tidur, stres. Nggak apa-apa, mungkin tiap anak berbeda, tapi sebagai orang tua yang bijaksana tentu bisa menenangkan. Ya, dia bisa aja, saya nggak tahu ya, kelas 1 mungkin udah sering terima WhatsApp dari grup kelas 1 gitu atau kumaha, saya nggak tahu. Tapi barangkali tenangkan, bisa saja dia mendapat cerita dari siapapun yang membuat dia menjadi gamang ya, menjadi aduh bingung nih. Nah, orang tua yang bijaksana jelaskan bahwa papa mama pasti akan tahu tentang kondisi kamu. Kalau kamu batuk pilek, tentu dibawa ke dokter yang tepat, gitu loh. Jadi pastikan kamu aman bersama papa mama, gitu kan? Nggak pernah papa mama terlantarkan, ya, atau papi mami terlantarkan. Jadi nggak usah sampai kepikiran seperti itu, ya, kecuali kelas 1-nya kos sendirian, ya. Tapi pastikan juga bahwa yang kamu lagi batuk atau itu kamu bukan corona, gitu kan? Dan pastikan juga kalau ada teman yang lagi batuk, ya kamu jangan dekat-dekat. Edukasi tadi, karena batuk itu kan nyemprot tuh, kamu bisa menghirup, bisa ketularan, gitu kan? Kalau waktu ketularan, pastikan dibawa ke dokter. Dokter kasih obat, pasti kamu sembuh. Ya, anak kecil kan hanya diberi sugesti seperti itu kan. Nah, jadi dan supaya bisa tidur, pastikan sebelum tidur berdoa, gitu kan? Doa, selamat tidur pasti Tuhan melindungi gitu. Ya, jadi nggak perlu bangun malam-malam khawatir. Ya, kira-kira saran saya seperti itu saja. Ya, nah mengenai tadi peraturan dari sekolah, saya rasa sah-sah saja ya. Artinya sekolah bertanggung jawab melindungi komunitas. Gitu kan? Nah, kalau saya membiarkan salah juga, gitu kan? Pembiaran itu salah, gitu kan? Pada waktu pemberlakuan itu dilakukan di sekolah sah-sah saja kan? Sekolah itu punya peraturan, sama lah peraturan sekolah harus pakai seragam. Terus kenapa seragam? Di tempat lain kok nggak pakai seragam boleh? Ya silakan, kami aturannya seragam. Termasuk tadi kami punya berhak untuk melindungi yang sehat tetap sehat. Tentunya salah satu ininya adalah kami menangkal, ya, pencegah. Kalau kami istilahnya preventif, ya, pencegahan itu lebih baik daripada obati kan. Nah, pada waktu pencegahan tentu kenapa ya anak saya kan belum tentu corona nih, kenapa juga harus nggak boleh masuk. Nah, yang dikhawatirkan orang tua tentu pelajarannya tertinggal nanti nih 14 hari, ya mungkin barangkali ada kebijakan materi-materinya bisa dikirim. Betul. Ya. By WA atau apa, sehingga orang tua di rumah menjadi alternatif mengganti guru untuk sementara, ya, sehingga kekhawatiran kurang dapat ilmunya menjadi bisa diatasi barangkali. Ya, itu aja saya pikir. Ya, jadi sekolah punya hak untuk menentukan dan melindungi yang sekolah ini supaya tetap aman. Ya, baik, terima kasih dok ya. Jadi semoga bisa menjawab, karena secara real prakteknya ada dua dimensi. Satu dimensi legal formal yaitu surat yang belum dikeluarkan sekolah, tapi satu lagi faktor de facto-nya ya. Yang tadi de jure, ini de facto-nya. De facto-nya kami sekolah, kayaknya saya ini SMA, ada anak nih udah minta izin sebelum Pak Jokowi umumkan kemarin ada pasien. Kita sudah bikinkan surat pengantar bikin visa, kan harus ke sekolah ya buat yang anak SMA. Saya udah tanda tangan. Tapi data-data itu setelah ada pengumuman itu langsung saya telepon lagi, saya minta di cancel. Saya minta ini jadi pencegahan sifatnya. Terus yang sudah balik dari luar dan kita ketahui laporannya, kalau yang nggak ketahui ya agak
agak susah juga ya. Yang ketahui langsung kita minta Bapak Ibu mohon kesediaan untuk stay di rumah. Kenapa kami tidak memilih jalan yang cepat dan langsung ini? Karena begini, kalau Bapak Ibu belum mendapat informasi yang lengkap seperti ini, langsung kita suruh di rumah 14 hari, kesinggung atau Bapak Ibu, saya udah bayar uang sekolah sebulan oke apa, benar nggak? Dipotong 14 hari udah untuk menang-naon, terus datang ke sekolah juga, kemudian ini ya cuma dapat hand sanitizer gratis sama masker kalau minta itu juga. Yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu merasa terlayani. Nanti sekolah kami semua unit dari TK sampai SMA sudah komitmen kalau sampai harus ada yang dirumahkan, semua data pembelajaran di sekolah coba diimbangi karena tidak mungkin menggantikan pertemuan langsung ya. Coba diimbangi dengan pertemuan online, telepon ataupun tutorial online. Jadi pakai Zoom atau pakai Skype yang semacam itu. Ya. Jadi Bapak Ibu pihak sekolah sudah komitmen. Pokoknya yang begini-gini tidak jadi pelanggaran. Kan beda kalau pelanggaran anak ulangan kan nggak boleh, apa nggak boleh. Yang kita bingung nih SMA April nanti UNBK masalahnya, ya. Terus saya udah lapor ke yayasan juga, mission trip di unit yang BM, nanti kan ke Cilacap naik kereta berangkat 6 jam dalam satu gerbong tertutup, pulang 6 jam gerbong tertutup. Plus kalau kecapean daya tahan tubuh turun, resiko tinggi, akhirnya itu putuskan dibatalkan. Jadi Bapak Ibu di dalam kami sudah langsung berproses cepat. Percayalah beberapa hari terakhir ini sejak Pak Jokowi umumkan di rapat yayasan di grup WA terus saja sampai sekarang masih kita nyari stok. Ini nyari stok ya hand sanitizer karena rebutan di market. Ini harus diakui. Ini masih WA nih. Tadi ketua yayasan juga udah dapat belum stoknya? Kita baru dapat PO tanggal sekian dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu percayalah pihak sekolah terus bergerak. Ada yang langsung muncul di permukaan, ada yang kita masih subtle di bawah gitu ya, tapi sudah bergerak semua. Semoga Bapak Ibu bisa lebih tenang gitu ya. Baik, ini udah jam segini, Miss Ucing mau ada pengumuman? Ditutup saja dulu ya. Tutup dulu aja ya. Bisa. Baik. Bisa. Bapak Ibu, terima kasih Dr. Roko juga untuk informasinya. Luar biasa, hari ini kami semua teredukasi. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, kita akan segera akhiri acara seminar hari ini. Bagi yang ingin bertanya dulu atau diskusi sebentar, silakan stay di sini. Yang kepo juga boleh stay di sini. Bapak Ibu, terima kasih. Izinkan saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur karena pertemuan hari ini sungguh membekali kami dengan pengetahuan baru dan memberikan ketenangan karena kami tahu apa yang harus dilakukan. Izinkan agar pihak sekolah diberikan hikmat untuk mengambil keputusan yang sesuai kehendak Tuhan untuk kebaikan komunitas di tempat ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan juga untuk orang tua untuk dapat menjaga kesehatan anak-anak di rumah, keluarga juga, atau ada keluarga besar yang tinggal di rumah juga. Biarkan agar semua yang dilakukan, barang-barang keperluan yang kami butuhkan saat ini juga Tuhan terpenuhi. Agar kami berdoa agar Kota Bandung juga tetap terjaga kondusif, tidak terjadi panic buying dan lain sebagainya yang bisa merugikan kita semua di tempat ini. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan melindungi dan menyertai kami semua di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa.